Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025. Bersama-sama kita kembali ada dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan saat ini mengucap syukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami memahami dan kami dapat memelihara firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini dibacakan dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Judul renungan kita adalah Akhirnya Berhenti. Saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika ada sekelompok manusia saling mengajak. Mereka berkata, marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itulah manusia sebelum peristiwa Menara Babel. Mereka ingin mengusahakan sebuah usaha bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Namun persoalannya, mengapa Tuhan tidak berkenan, bahkan memporak-porandakan kota yang mencita-citakan kebahagiaan bersama itu? Saudaraku, Tuhan melihat di dalam proses pembangunan Menara Babel itu ada potensi kecongkakan manusia yang begitu besar. Mereka yang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjadi berhasil, bahkan Tuhan pun dikesampingkan. Tuhan tidak ada di dalam tujuan mereka. Tuhan juga tidak ada dalam proses-proses yang mereka kerjakan. Saudara-saudara, dalam banyak kesempatan kita juga sedang dalam tanda petik membangun kota dengan menara yang menjulang tinggi. Kita senang memiliki satu pencapaian yang besar, dan tidak jarang sebenarnya maksudnya pun mulia. Kita ingin ada kebahagiaan bersama dengan banyak orang. Di dalam kehidupan personal maupun kehidupan jemaat, kita melibatkan diri dalam pelayanan sosial. Kita membangun satu ibadah dan perayaan gerejawi yang semarak, proyek-proyek yang besar untuk menjawab persoalan di sekitar kita. Dan tentu hal itu nampak baik. Tetapi toh kita pun sering terlalu sibuk dan fokus pada membangun kota dan menara ini. Dan kita tidak menempatkan Tuhan di dalam aktivitas itu. Kita memang mungkin menyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendaknya di tengah proses yang kita lakukan. Akibatnya, banyak orang kemudian larut dalam ambisi dan impian mereka, tanpa sadar itu adalah hanya ego manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan kita melihat akhirnya Tuhan menghentikan proyek kota dan menara yang tinggi itu. Akhirnya berhenti. Saudara sekalian, kisah Menara Babel ini menjadi pelajaran untuk kita. Hari ini jika kita sedang mengusahakan sesuatu,
ambillah waktu untuk berdoa, untuk merenungkan kehendak Tuhan, dan libatkanlah Tuhan di dalam setiap langkah dan proses yang kita jalani. Dialah yang akan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin.